tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Al-Madinah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya, rahmat Allah masih tercurah kepada kita. Di maghrib ini Allah mengizinkan kita menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan dalam ketakwaan, kebaikan dan keimanan. Dan kita berharap Allah berkenan menerima dan memberikan ganjaran yang besar, sehingga dibalasnya lagi dengan nikmat-nikmat yang membuat kita senantiasa bersyukur dan mendapatkan nikmat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita juga tak pernah berhenti untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, yang tentu saja kita berharap menjadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya, karena beliau berkata, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadaku bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaum muslimin, melanjutkan pembahasan kita bersama Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah dalam nasihat beliau kepada kedua anaknya. Dan terakhir beliau menasihati jangan sampai menyenangi hal-hal yang membuat rusak hati, yaitu musik dan nyanyian. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini, antara keduanya ada kesamaan dan ada pula perbezaan. Kesamaannya adalah kedua-duanya sama-sama melalaikan, bahkan sering menjadi pos menuju perzinahan. Makanya selalu keduanya berteman. Dan perbedaannya adalah bahwa musik disepakati oleh ulama as-salaf bahwa dia diharamkan kecuali yang dikecualikan, seperti ad-duf atau rebana di waktu hari raya atau walimah bagi kaum muslimah, bagi ibu-ibu. Tapi jangan ditonton oleh bapak-bapak, karena ibu-ibu kalau ditonton sama bapak-bapak, kan itu konteksnya kan adalah bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak di waktu walimah itu dipisah. Makanya mereka bisa melakukannya. Tapi kalau sekarang kalau tak dipisah, lewat apa-apa nengok lah. Ya bolehnya nengok enggak? Enggak. Jadi ada itu kaum muslimat. Sedangkan lagu ada yang boleh, ada yang tidak, yaitu yang liriknya tidak mengandung maksiat, maka dibolehkan sekedar sebagai menghibur atau menyemangati. Tapi kalau sudah menjadi melalaikan dari zikir dan baca Quran atau dari pekerjaan, maka itu tidak direstui. Yang intinya dunia ini kan sebentar, jadi jangan dihabiskan untuk main gitar.
ya dah, tapi gunakanlah untuk banyak belajar dan beramal serta berkejar menuju surga. Besok kalau sampai surga nak bermusik lah, nak minum khamar lah. Mana saya? Sebab disebutkan siapa minum khamar di dunia nanti tidak dapat minum khamar di akhirat. Wa takut pula siapa yang suka musik di dunia tidak dapat pula berlagu di akhirat. Kalau sana enak lagunya, bidadari bukan bidwanita, bidadari. Wallahu musta'an. Nah, lalu beliau masuk kepada masalah yang juga membuat lalai seseorang dari tugas-tugasnya, bahkan kadang-kadang sampai menjadi sarana pula untuk melakukan yang dilarang. Apa itu? Yaitu bermain kartu, dadu, atau bermain catur. Karena dia bisa melalaikan. Kadang semalam sampai menjelang subuh kalau di malam hari, kalau pagi sampai siang. Nambah tambah di kodai utang. Nyo kopi setengah tuyung ayu tuy. Ya, kopi setengah penuh ayu. Itu kalaupun tidak diiringi dengan judi. Qala rahimahullah wa iyyakuma wasyatranj, dan jauhilah oleh kamu berdua bermain catur. Walaupun sebagian membela-belain catur itu bikin orang cerdas, betul, tapi Nabi orang paling cerdas, tidak pernah main catur. Berarti catur bukan satu-satunya yang membuat cerdas. Jadi kalau bisa cerdas dengan selain yang dilarang, lebih baik cerdas tanpa melakukan yang dilarang. Tapi hasil penelitian kolaborasi 3 penjajah besar dunia, Prancis, Inggris, dan Italia, di awal-awal abad ke-20, mereka menemukan bahwa yang paling membuat orang cerdas itu adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, tuan-tuan kalau tidak percaya coba buatlah penelitian. Ini penelitian 3 negara besar, karena mereka merasa aneh. Orang-orang Islam ini dalam tekanan, tapi cerdasnya tak ketulungan, kata mereka. Lalu mereka buat penelitian, ditemukanlah bahwa sumber kecerdasan orang Islam itu belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, dan berbahasa dan pelajari bahasa Arab, karena Al-Quran bahasa Arab kan sejalan. Akhirnya penelitian itu mereka sembunyikan. Ini di sekitar tahun 1918 sampai 1921 penelitian itu disembunyikan oleh mereka, lalu dibuat kampanye sebaliknya, ya, bahwasanya membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab adalah untuk orang-orang ketinggalan zaman, orang-orang yang tidak punya masa depan. Subhanallah, kebanyakan dunia Islam percaya itu sampai di tahun 70-an. Ya, kita kan lahir 70-an gitu Bang ya. Sah, abang lahir tahun berapa? 70-an ya. Nah, takut sampai muda-muda ini. 70-an. Akhirnya 70-an baru dibuka itu, atau terbuka atau terbaca oleh orang hasil penelitian itu. Sehingga memang penyakit itu masih ada, seperti yang disebutkan oleh Profesor Arif Rahman dulu. Masih ingat yang pengisi acara Salam Fajar dulu di RCTI setelah selesai subuh, masih ingat Bang ya? Saya tidak nonton TV, kok ingat abang nonton TV? dulu di awal tahun-tahun 90-an aja ya. Nah, beliau menyebutkan masyarakat Indonesia bila anaknya, ini orang tua ya, bila anaknya cerdas, cantik, cece kan,
cerdas, cantik, bagus perilakunya, mau diatur, ganteng, kemudian orang tuanya berduit, masuk sekolah profesional. Bahasanya berasa profesional. Kalau profesional kan menjanjikan kehidupan masa depan, orang-orang hebat dan cerdas. Masuk SMP waktu itu, setelah itu masuk SMA atau SMIA, baru ada juga, tidak ada SMK macam sekarang. SMP, SMIA, STM itu kalau Saudi ada bang. Tapi kalau anaknya apa namanya agak bagus-bagus kene otak atau bantu tidak menjanjikan, bantu itu tongkol lu lah payah mengatur, tidak tolak dia bantu lah bangak sekene abang sopan pondok atau dia musikin. Jadi walaupun jadi tapi musikin masuk pondok. Ini animo secara umum di awal-awal itu dulu. Bahkan ada sebagian orang ketika anaknya sampai lagi lo nak masuk pondok, tidak boleh deh noh. Soalnya jadi buaya buntia soalnya. Karena istilah buaya buntia. Jadi dulu ayu pasau, mana-mana buaya-buaya mambo buntia kau mau boy satekong. Kanang lah. Nah itu dia. Kau tekong boleh dulu. Nah satekongnya kadang ada orang nakal lagi. Ikut tekong di sini, cendokan mau kan kesan, tidak mesti. Nah, itu dia nak jadi buaya bunti yang soalnya. Begitu pandangan umum. Pandangan umum akan membuat kita ini terbelakang. Akibat hasil penelitian yang dibalik tadi, korban berita. Sama juga dengan hari ini, ketika lambek jago, lalu datang tiba-tiba Iran mengatakan membela Palestina. Akhirnya timbul pernyataan orang-orang yang terlambek jago tadi, bosong satu-satunya negara yang membela Palestina adalah Iran. Padahal ini dek terlambek jago. Orang terlambek jago kan dah habis dia. Tiba-tiba aja berita kan, hanya dah habis apa-apa ya dia. Akhirnya jadilah pembela Iran. Nah, ditambah lagi kalau berita tentang Saudi itu adalah orang ya Yahudi. Mantap juga Yahudi ya, bisa menjadikan Quran dan Sunnah jadi dasar negaranya. Mantap Yahudi itu boleh. Mulai Yahudi lah, tapi Al-Quran Sunnah dasar negara. Jadi tidak matching. Yahudi Taurat aja tidak jalan daerah. Itu bisa lah menjalan Quran dan Sunnah. Tapi dia terlambat jago, buang-buang juga. Makanya dia terlambat jago jen lolok tengiai. Itu akibat tadi orang terbayar isu tadi, sehingga banyak orang-orang kalau nak bermasa depan cerah waktu itu masuk sekolah umum. Tapi kalau nak masa depan tak menjanjikan, masuk pesantren. Itu tiru. Makanya ketika masuk pesantren dulu banyak yang menyesali. Dek, nyajar umum tahu apa dek masuk pondok harus masuk SMP. Untung dia masuk pondok dia amaknya. Walaupun alasan dek musikin. Kan alasan dek musikin ganteng ndak lo kan. Buat bono ndak lo dia. Jadi kamu muslim. Kamu gila deh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah untung dimasukkan ke pesantren. Ternyata tidak seperti yang dikatakan. Justru pesantrenlah yang membuat yang tadi tongkau-tongkau itu menjadi mudah diatur. Jadi buaya malah. Jadi buaya. Yang tidak ganteng-ganteng tadi ganteng nampak doang jadi di pondok. Allah musta'an. Yang tak sehat-sehat jadi sehat ayu basah yang minum dak masak dah tapi dak ada sakit pawin. Subhanallah, Allah berkahi. Jadi sebanyak lagi pondok dah bang iya 2-3 aja. Semoga Allah merahmati etek-etek yang dulu membiarkan kami mengambil air di telaga. Ayu kau basah yang itu tiba nanti lama sember sajam. Tapi tu subhanallah pok aja nak darun.
mandi di kampung. Itu menjadi WC terpanjang di dunia. Allah Ustaz. Tapi subhanallah, ini kaum muslimin dan muslimat, makanya ingat kami di masa di pondok itu Nabi Buya rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau melarang kami dongon radio, larang dongon radio. Apa targang deh ini citunya lampir banyak isi. Kan itu kisah-kisah apa namanya lampir apa itu tahun 70-an 80-an cita-cita pokoknya tentu cita. Lalu ada berita mereka banyak duto ya, nomor tua berita kematiannya ya, artinya pasti roh dalam meninggal dunia itu pasti roh. Mbaknya kawan-kawan di Mesir, koran-koran Mesir itu yang mbak nampak non jujur halaman 9 aja nya, yaitu berita duka cita Salabia duto lainnya, Salabia duto. Allah musta'an. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat mati Allah togang lo kami baca koran gede beliau. Kasan walaupun ndak nongol radio ndak baca koran tentu jadi dunia sampai aja keluar negerinya. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat ndak benar bahwasanya Al-Qur'an dan hadis itu membuat orang belajar agama itu membuat orang tidak cerdas. Justru itulah membuat cerdas. Cuman kita korban berita orang-orang kafir itu Inggris, Italia dan Prancis membalik kenyataan. Itu tanda mereka tidak jujur. Tapi sayang di mata para peneliti kita, penelitian yang jujur adalah penelitian orang barat. Karena gurunya di situ. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Ya kalau bagus hasilnya untuk umat Islam tidak mereka publish, tapi kalau buruk hasilnya mereka publish. Perlu Ustaz. Nah sekarang beliau rahimahullah wa iyyakum wasyatranj. Walaupun bagi sebagian orang buat pintar, ternyata tidak. Sebab ya beliau kan jadi ulama besar juga, tidak pernah main catur. Anak-anak juga akhirnya jadi ulama besar juga tidak main catur. Wanard dan juga main dadu atau main kartu. Fa innahu syughlul battalin. Karena ini adalah kerjaan orang-orang yang pengangguran. Tidak ada kojo, akhirnya itu yang dijadikan pekerjaannya. Jadi sosok memang tidak pakojo kan ya. Kalau biaya saya main itu kan tidak pakojo ya. Mungkin dikiaskan ke itu adalah mainan-mainan yang ada di aplikasi-aplikasi. Kan ada apa nama bang? PS nama. Dah beda bang. Apa nama? PS apa? PlayStation ya. Ada juga masih jual. Game-game yang ada di aplikasi banyak di komputer atau di HP. Ini kaum muslimin dan muslimat, siapa yang sudah kena penyakit ini, ya jangan kan mana-mana. Anak Madinah kalau kono dia sakit ke sampai jam 3 malam bang main game. Ada kawan sekamar, awak nak nuli pakai komputernya bang, ini komputer cik lah kan, asal ada alunya main game do, indah ada citokan tinggi jam 3 malam. Tak biar kau tu dah. Itu tu tembak tu dia habis dia pula dia ulanglah dia awal ya. Ya. Habis dia itu. Tu dan tengoklah apa orang buatnya asyik bononya. Saya sudah isah. Dah terlolok dan dari mana nanti? Nyawa nak nulis kan buat terjemahan. Anak dapat dah. Dia terpaksa soalnya ambil nasi di dapur kan di dapur umum dan makan di situlah. Nanti makan apa kan? Capek-capek dan ke kamar. Dan boleh nulisnya tiba sudah nulis deh. Anda dapat jalan. Nah, ada lapil sampai jam 2 kan. Tapi yang 2 terlalu belajarnya. Kalau main dia sampai
Jam 3 tolak dia main. Tiap malam bisa dia. Kalau belajar tak bisa dia dah. Kalau lah mulainya belajar 4:10 lah apa ya. Kalau belajar 4:10 lah apa ya. Siapa nyaran? Tak copor dia kan. Tak disak apa tak jauh dia. Lah lolok punya aman dah. Ya. Ini betulnya aman kalau sudah kau sebut semuanya. Ayolah, baca buku dulu ya dan nuli kau je kan. Nuli. Soalnya sudah aja. Yang lain 10 dan silaunya alhamdulillah la baqaw. Alhamdulillah. Bola lok masanya. Tapi main game hilangkan tu. Jadi sampai mania. Itu orang lah anak kuliah. Ya anak kuliah. Subhanallah. Bagaimana dengan anak-anak yang masih remaja? Orang tua ada juga macam itu tak? Ada juga? Itu. Atau ndak bakojo, ya? Atau ndak madulin kojo. Pegawai di kantor ada itu. Ada juga. Dia apa? Dia ndak kojo. Jadi betullah kata Imam Al-Baji, syughulul battalin adalah pekerjaan orang-orang yang tidak ada kerjaan. Kesibukan orang yang tidak ada kerja. Mananya kantor sibuknya kan, kosan sibuk main game. Lah sudah kojo alun beko. Jadi makanya beliau menasihati jangan coba-coba main karena mengasyikkan. Sekali main nak mengulang terus. Ini menagih. Apalagi kalau seandainya di dalamnya ada taruhan. Kala nogi menang. Kalau kala nogi, kalau menang tidak rela dah. Tidak penasaran lagi bangi ke kawan. Dia cuba-cuba banti bertumbuk tu. Kan dia wang mana dia cuba-cuba selesai. Itulah makanya menimbulkan permusuhan. Jadi kalau menang leka balik ke mana lah bantir dah isara penasarannya. Jadi kaum muslimin mati Allah, maka beliau melarang anak-anaknya melakukan atau mencoba-coba permainan itu. Sebab kalau sudah mulai main ya sampai tua tak bisa nih ngaji paknya de kawan nunggu dia apa di kodenya main catur. Kalau auto ngaji ya itu lagi risah aja loh lah gerisah lagi tandai deh kalau sadasman ngaji tidak bisa main dua-duanya tidak bisa main. Jadi tidak apa ya. Jadi kaum muslimin apa itu lamun. Tapi walaupun tidak lamun aman mah. Tapi tidak main catur ni. Baik. Wa muhawalatul mutrafin, dan usaha orang-orang yang mutrafin. Yang mutraf itu artinya orang yang diberikan kemewahan duniawi yang kerjanya hanya menikmati permainan. Apa permainan? Dituira. Paham tak? Habis waktu untuk berpoya-poya. Jadi tidak ada dalam pikirannya kecuali main. Abi main ko nak main, abi main nak main. Jadi itu adalah pekerjaan orang-orang yang mutrafin. Orang-orang yang mutraf. Biasanya kalau sudah pemimpin-pemimpin kerajaan itu selalu runtuh di tangan para pemimpin yang seperti ini. Runtuhnya Daulah Umayyah di Spanyol karena sudah dipimpin oleh generasi yang suka bermain, suka permainan, baik permainan seperti ini, taruhan seperti ini, atau permainan musik dan biduanita. Runtuhnya Baghdad di tangan Mongol juga ketika pemerintahnya sudah mulai asyik dengan permainan. Betullah kata Allah SWT, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fi amarna mutrafiha
fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarha tadmira. Apabila kami nak membiarkan hancur satu kaum atau suatu kerajaan, suatu negara, suatu dinasti, kami jadikan pemimpinnya mutrafin. Apa mutrafin tadi? Orang-orang yang asik dengan permainan duniawi. Nah, asik dengan permainan, berpoya-poya, ya, menghabis-habiskan waktu, tidak mengurus negara dengan semestinya. Makanya isau jadi ketika penyanyi-penyanyi lah masuk istana di acara-acara tak isau ada. Apa sebab? Itu tanda-tanda mutrafin, tanda-tanda at-taraf. Nah, jadi dulu di Andalus hancur karena memang sudah orang-orang penikmat permainan. Dulu tahun 656 Baghdad hancur, Khilafah Abbasiyah juga karena sudah banyak yang asik dengan permainan. Jadi sebab itu akhirnya mereka mudah ditipu oleh menterinya. Tapi perlu dicatat, yang menipu itu juga banyak orang-orang munafikin, yaitu Syiah. Orang Syiah, menteri Ibnul Alqami dengan kepala polisinya Safiuddin At-Tusi yang di Iran atau di kalangan Syiah, seperti kata Al-Khumaini dalam kitab Al-Hukumat Al-Islamiyah, bahwa At-Tusi ini yang berkhianat kepada negara Islam, bekerja sama dengan Khalaqah Khan dari Mongol. Apa katanya? Bahwa orang ini adalah pahlawan besar yang berjasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Padahal berkat kerjanya runtuh Khilafah Abbasiyah. Dan rakyat sipil di kota Baghdad tahun 656 terbunuh tidak kurang dari 1.800.000 orang. Banyak dong. 656 Hijriyah. Wih, banyak dong kalau sudah pada ibu. Rakyat sipil, bukan tentara yang bersenjata, di tengah kota Baghdad. Akibat apa? Satu, kelalaian khalifahnya yang sudah asik dengan permainan. Yang kedua, pengkhianatan orang-orang yang katanya tadi membela Palestina itu. Jadi sejarah mereka jangan lupa, tuan-tuan. Tidak pernah mereka jujur membela Islam, justru mengkhianati Islam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi sebelum memerdekakan Baitul Maqdis dari kaum salib, beliau membersihkan dulu pemberontakan Syiah di Mesir. Orang-orang Syiah di Mesir ditanya, banyak yang protes, pemikir waktu itu, kan orang Islam juga. Mereka ini tukang tikam kita dari belakang. Mereka ini adalah pengkhianat yang menikam kita dari belakang. Karena Salahuddin sudah mempelajari jatuhnya Baitul Maqdis dulu juga jasa buruk orang Syiah membuka pintu bagi kaum salib untuk menguasai Palestina. Jadi makanya kalau ada orang yang begitu percaya dengan semboyan atau propaganda Syiah hari ini, itu musawi orang terlambat lolok tinggi lagi. Wan yang neno aja bu dengan berita deh. Itu masalah. Akhirnya jadi korban berita. Wong hebat-hebat Ustaz. Iya, wong hebat kalau ndak tentu saya maunya. Kan wong hebat. Kalau ndak tentu khalifah hebat dong kan? Kan jadi khalifahnya. Tapi karena ndak tentu tak kicu. Kan tak kicu. Nah, makanya bukan masalahnya ndak cerdas, orang hebat, orang berpangkat. Cuman dia tidak tahu. Dia terlambat. Kan bawa belajar agamanya dulu, sibuk bisnis. Sabi tua kan dulu sibuk nggak jadi birokrat, sibuk politik, sibuk itu, nggak ada belajar agama orang. Akhirnya tiba-tiba berita tentang perang agama cara. Antu tuh orang terlambat jagonya. Azan dulu bang. Ya telah belok sholat. Nah.
Allah Allah. Allah Allah. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول لا حول اللهم الله ونشهد أن لا إله إلا الله الصلاة القائمة الرحمن Baik kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan yufsudu al-umru wa yaskhulu anil fardhi. Karena permainan-permainan ini menghabiskan umur, merusak umur ini harusnya diisi dengan amal. Karena Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu benar-benar merugi. Ini yang paling berharga dari kita adalah umur. Sekarang digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna. Wa yas'ulu 'anil fardhi, dan tidak jarang membuat orang melalaikan kewajiban. Kalau sudah main itu tadi saya katakan, ya, kalau sudah main game, coba tengok anak-anak kalau yang buka game itu sampai, kan ada sebagian buka sampai pagi ya. Baik. Semakin malam semakin ramai. Kira-kira mereka ada tidak yang mikirkan sholat? Hah? Nggak ada. Lihat sendirilah. Tidak akan teringat sholat. Kalau tidak ingat sholat, tidak ingat Allah. Kemudian tidak akan ingat pekerjaannya. Sehingga akhirnya anak-anak menjadi anak-anak pemalas. Orang suka main game jadi anak pemalas. Pemalas sekolah. Pai sekolah takkan aja game dulu.
Kadang nggak gaya itu kan jadi kudu tengah belajar. Kamu gaya itu kanangnya, nya tangan refleks sampai kadang merusak saraf. Apa ndak kan rusak? Waktu lolok, inya ndak lolok. Tadi sebut, jangan orang anak kecil yang sudah dewasa sendiri. Kalau sudah kena itu, saya temukan bukan 1, 2. Ini yang saya kan hanya 1 sampel aja yang sekamar gitu, bukan orang lain. Dinasihati, tidak masuk nasihat tuh. Ya, sabuknya, boleh belajar. Deh, sekalinya, sekali ambil tiap malam. Ya, makanya akhirnya dan belajar muzakarah contoh dia Harun. Nah, jadi sudah isya belajar bersama sampai apa? Tapi tak tahu ada tiap malam dah kan. Nah, jadi sekitar sampai malam dalam sepokan, mau belajar. Kalau tidak habis tadi, sudah belajar, awak lolok lah kan? Hanya buka komputer lah. Allah musta'an. Jadi penyakit. Nah, jadi habis umur melalaikan dari kewajiban. Wa yajibu ayyakuna umrukuma a'azza alaikuma, dan seharusnya wajib kalian menjadikan umur kalian itu sesuatu yang paling berharga, yang paling istimewa, yang paling mulia. Wa afdal indakuma, dan yang paling utama di sisi kalian, min an taqta'ahu bimithli hadhihi sakhafat, daripada kalian habiskan dengan sakhafat, hal-hal yang tidak berguna. Ini kan sesuatu yang sakhif, sesuatu yang tidak berguna. Allati la tujdi, dan sama sekali tidak ada gunanya. Wa tufsidahu bihadil hamaqat allati tadur wa turdi, yang kalian, dan jangan kalian binasakan umur kalian berdua dengan apa? Dengan kebodohan-kebodohan ini. Ya, beliau menyebutnya hamakat, dengan kedunguan, kebodohan. Ya, orang menyebutnya sebagai alat yang membuat orang cerdas. Nah, bagi Imam Al-Bajindah, ini adalah kebodohan yang mendatangkan mudarat dan membuat kalian jadi orang rendahan. Karena apa? Ya, kalau abi dia main, nah ya peringkatnya. Nah, jadi bagi beliau ini membuat kalian nanti tidak terpandang, menjadi kalian jadi direndahkan. Apa sebab? Habis waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Ini terlepas daripada hukumnya. Ya, kalau syatranj, catur, sebagian ulama membolehkannya, tapi dengan syarat tidak ada judinya dan tidak melalaikan dari kewajiban. Sedangkan an-nard, atau yang disebut dengan an-nardashir, itu semacam dadu dikocok, nanti dia keluar angka, dan ini kan mirip dengan taruhan, karena kan berdasarkan angka itu kita menang kan, berdasarkan itu kita menang, maka ini mirip dengan taruhan. Maka ulama mengatakan itu diharamkan, karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu min dami aw lahmi khinzirin wa dami. Barang siapa yang main catur tersebut, apapun main dadu tersebut, sama dengan orang yang melumuri tangannya dengan darah atau daging babi. Berarti daging babi dipegang, darahnya dipegang, halal apa haram? Haram. Maka orang yang ini bersama dengan melumuri tangannya dengan darah atau daging babi. Ini peringatan keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita lihat sendiri mudaratnya nampak sekali. Waktu banyak terbuang, kewajiban banyak terabaikan, dan kadang-kadang sampai buangilah kayak bini gara-gara terganggu main lah. Kalau tengah main ditelepon dek bini, bangnya gas habisnya, digas lebih nih sudah gas habis, kono gas lebih nih gara-gara main alun sudah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan lebih lagi kalau ditambah dengan taruhan. Contoh kodok jadi taruhannya, iya enggak?
kan kodok betawu atau gitu itu. Nah, dan masuk di dalam juga main kartu yang juga berdasarkan itu. Jadi kalau seandainya melalaikan dari kewajiban atau diiringi dengan hal-hal yang diharamkan, maka tidak ada khilaf bahwa itu diharamkan. Tapi kalau seandainya catur hanya sekedar untuk melepaskan, ya banyak nak buat acara dia itu untuk melatih berpikir, maka mengasah ketajaman analisa dan berpikir itu maka dibolehkan, tetapi tidak sampai diharamkan, kecuali di situ ada taruhan, ada judi atau melalaikan dari kewajiban, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada keluarga. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Saya kira cukup di sini dulu ya. Kita sudahi. Ini kalau digas lagi laju dia. Jadi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dijauhi oleh kita, oleh anak-anak kita, dan diisi dengan yang lebih bermanfaat. Nah, kalau dulu kami tu naik kenek sudah amat kaladang lebih bermanfaat kan. Itu. Nah, jadi kalau kini anak-anak suruh mereka baca buku, atau kalau ada tontonan yang bermanfaat, atau permainan yang tidak melalaikan. Alhamdulillah banyak jenis permainan kreatif yang dibuat oleh orang sekarang, tapi tidak masuk dalam ranah haram. Walhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.